Sebelum kita memulai ibadat sabda kita pada hari ini, marilah kita menggunakan tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, pada hari ini kita mengangkat tema tentang masa panen dan kekhawatiran kita yang telah terjadi selama ini. Sebelum kita memulai ibadat kita pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita mengakui kesalahan dosa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelayakan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sangat mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesehatan pada hari ini, dari tadi pagi hingga pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat membantu tentang permasalahan hidup kami. Engkau dapat membantu tentang kekhawatiran kami. Dan kiranya Engkau juga dapat membantu ibadat kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau juga dapat menghapuskan dosa kami agar kami layak dipanggil sebagai anak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini kita angkat dari Matius 6 ayat 26. Yang dimana pandanglah burung-burung di lakaian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini adalah ayat tentang betapa bodohnya rasa khawatir dan kesetiaan Tuhan sebagai penyedia kita yang Maha Pengasih. Namun seringkali kita mengkhawatirkan hal-hal dalam hidup ini. Kita bisa khawatir tentang masa depan dan kita bisa khawatir tentang masa lalu. Kita dapat khawatir mengenai keuangan kita, keluarga kita, dan masa depan kita, reputasi kita, dan hubungan kita. Namun Tuhan menunjukkan kesia-siaan dan kekhawatiran, karena jika Dia memberi nafkah kepada burung-burung kecil, berapa banyak lagi yang akan Dia berikan kepada burung-burung itu? Apakah anak-anaknya? Beberapa orang suka mempunyai sesuatu yang perlu dikhawatirkan dan bahkan khawatir jika ternyata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, ada di sisi serius dari kekhawatiran akan kebutuhan dan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Karena dalam ekonomi Tuhan, kekhawatiran adalah sebuah dosa-dosa ketidakpercayaan. Kekhawatiran dapat berubah menjadi ketidakpuasan, dan ketidakpuasan bahkan dapat berkembang menjadi keluhan yang bersungut-sungut terhadap Tuhan. Kita memang hidup di dunia yang penuh dengan cobaan dan kesengsaraan. Namun sebagai anak-anak Allah yang dibeli dengan darah kita, tidak perlu terjerumus ke dalam kekhawatiran dunia, karena Kristus telah memerintahkan kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran dan kekhawatiran kita ke pundaknya. Tapi ini kembali pada kepercayaan. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan, menepati janjinya kepada kita, dan Dia telah berjanji untuk menjadi penyedia dan penghibur kita, pembela kita, dan penolong kita di saat-saat sulit ini. Amin. Marilah kita mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga Ia bangkit dari antara orang mati. Ia naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Untuk masa panen kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk masa panen kami. Kiranya Engkau dapat memberikan tanah kesuburan bagi para petani, agar mereka pun dapat menghasilkan atau dapat hasil panenan yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekhawatiran kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kekhawatiran kami. Kiranya Engkau dapat membantu segala apa yang ada dalam pikiran kami. Karena kami tahu semua jalan, semua rencana ada di tangan-Mu. Dan kiranya Engkau dapat membantu semua yang ada di dalam pikiran kami ini agar berjalan semuanya dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk masalah tentang sekolah kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami, kiranya Engkau dapat membantu tentang apa yang kami pelajari di sekolah, agar apa yang telah kami pelajari dapat berguna di masa depan kami nanti. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau dapat membantu, menguatkan bahu orang tua kami, agar mereka tetap sehat dan tetap kuat dan tetap semangat untuk mendidik anak-anaknya menjadi sukses kelak nanti. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Demi Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Bapa sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadat sabda kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Doa penutup. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau ibadat kami pada hari ini telah selesai dan berjalan dengan baik. Kiranya Engkau dapat membantu hari-hari kami selanjutnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.